Halo semuanya, saya Anjar Fatikasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa disebut dengan PKWT. PKWTT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, adalah kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu. Artinya, kamu bekerja hanya untuk waktu tertentu, misalnya 6 bulan, 1 tahun, atau sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, kerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan selama 1 tahun, setelah itu bisa diperpanjang atau tidak ini tergantung kebutuhan perusahaan. Ciri-ciri PKWT. Yang pertama, ada batas waktu kerja yang jelas. Yang kedua, biasanya untuk pekerjaan proyek, musiman, atau tidak tetap. Yang ketiga, tidak mendapatkan pesangon saat kontraknya habis, kecuali ada perjanjian khusus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PKWTT. PKWTT ini perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, bedanya dengan PKWT itu apa sih? Kalau PKWTT ini adalah kontrak kerja tetap atau bisa disebut dengan karyawan tetap. Artinya, kamu bekerja tanpa batas waktu selama tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Contohnya, setelah masa percobaan 3 bulan, kamu diangkat jadi karyawan tetap. Ciri-ciri PKWTT. Yang pertama, tidak ada batas waktu kerja. Jadi, kamu bisa bekerja sampai pensiun atau resign atau PHK. Yang kedua, mendapat hak pesangon jika di PHK. Yang ketiga, lebih stabil dan aman untuk jangka panjang. Nah, jadi kesimpulan dari perbedaan PKWT dan PKWTT ini adalah waktu kerja. Nah, kalau PKWT ini tuh ada batas kerjanya, kayak misal 1 tahun. Kalau PKWTT ini tetap ya, tidak ada batas waktu. Nah, buat statusnya, untuk PKWT ini statusnya karyawan kontrak, sedangkan PKWTT ini statusnya karyawan tetap. Untuk hak pesangon PKWT ini tidak ada ya. Nah, kalau PKWTT ini ada jika terjadi PHK. Nah, jenis pekerjaan PKWT, sementara, proyek, atau musiman. Nah, kalau PKWTT ini tuh tetap dan berkelanjutan gitu. Kalau kamu masih bingung, nah PKWT ini tuh kerjanya hanya sementara. Kalau PKWTT ini kerjanya selamanya atau tetap. Itu yang membedakannya ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai syarat subjektif. Nah, syarat subjektif ini berkaitan dengan orang yang membuat perjanjian. Ini adalah syarat yang menyangkut siapa yang membuat perjanjian, yaitu si pekerja dan si pemberi kerja, si perusahaannya. Nah, syarat subjektif ini itu yang pertama ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Artinya, pekerja dan perusahaan sama-sama setuju atas isi kontrak tanpa adanya paksaan. Yang kedua, orangnya cakap hukum. Artinya, orang yang menandatangani kontrak ini harus dewasa dan waras, serta punya kewenangan, bisa bertanggung jawab atas isi perjanjiannya. Nah, contohnya, kalau kamu menandatangani kontrak saat sadar dan tanpa dipaksa, dan kamu sudah cukup umur, misalnya sudah 18 tahun ke atas nih, maka syarat subjektif ini tuh sudah terpenuhi. Yang kedua ada syarat objektif. Jadi syarat ini itu berkaitan dengan isi perjanjiannya. Ini adalah syarat yang menyangkut apa isi kontraknya, yaitu isi dari hubungan kerja antara pekerja dan perusahaannya. Jadi syarat objektif itu yang pertama, isi perjanjiannya harus halal dan tidak melanggar hukum. Nih, misalnya tidak boleh ada perjanjian kerja untuk hal yang dilarang, seperti kerja ilegal. Yang kedua, isi perjanjian ini harus jelas dan pasti ya, seperti berapa lama kontrak kerjanya, apa tugasnya, berapa gajinya, hak dan kewajibannya, dan yang lain-lainnya. Ini tuh harus jelas. Yang ketiga, pekerjaan ini dilakukan harus bersifat sementara, musiman, atau proyek. Karena PKWT ini hanya boleh digunakan untuk jenis pekerjaan tertentu, bukan untuk pekerjaan yang tetap ya. Nih, ada contoh perusahaan membuat kontrak 6 bulan untuk proyek pembangunan. Kontrak tersebut menyebutkan durasi kerja, gaji, dan tugasnya secara jelas. Jadi, ini sudah memenuhi syarat objektif.
Nah, kesimpulannya, untuk syarat subjektif ini pihak yang membuat perjanjian harus sah dan setuju. Kalau untuk objektif ini, isi perjanjiannya harus jelas, legal, dan sesuai dengan aturan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hubungan kerja? Hubungan kerja ini adalah ikatan hukum antara pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja terjadi apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu yang pertama, adanya pekerjaan. Pekerja ini melakukan pekerjaan tertentu sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, adanya perintah. Pekerjaan ini dilakukan di bawah perintah atau arahan dari pengusaha atau si pemimpin ini. Yang ketiga, adanya upah. Jadi pekerja ini itu menerima upah sebagai atas imbalan pekerjaannya. Jadi, hubungan kerja itu tidak hanya soal kerja biasa, tapi juga melibatkan antara hukum dan kesepakatan tertulis atau lisan yang mengatur hak dan kewajiban bersama. Nah, apa sih relevansi PKWT dengan konsep hubungan kerja? Nah, PKWT ini tuh salah satu bentuk dari perjanjian kerja yang menjadi dasar bentuknya hubungan kerja sementara antara pekerjaan dan perusahaan. Artinya gini, jadi tanpa adanya PKWT atau perjanjian kerja lain, ini tidak ada hubungan kerja yang sah secara hukum. Karena PKWT ini menciptakan hubungan kerja yang bersifat terbatas waktu sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, contoh hubungan kerja dengan PKWT. Contohnya adalah seorang karyawan dikontrak selama 6 bulan untuk membantu proyek IT. Ia bekerja sesuai dengan perintah atasan dan menerima gaji setiap bulan. Maka hubungan kerja ini sudah terjadi karena ada pekerjaan, yaitu bantu proyek IT. Adanya perintah diarahkan oleh atasan. Yang ketiga, adanya upah digaji sesuai dengan kesepakatan. Di sini saya akan menunjukkan contoh dokumen PKWT berdasarkan tempat saya bekerja. Nah, di sini adalah contoh PKWT dalam perusahaan manufaktur di tempat saya bekerja. Di sini jenis pekerjaannya yaitu operator produksi sebagai karyawan kontrak dan durasi bekerjanya bisa dilihat di sini selama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, di sini itu kita mendapatkan hak dan kewajiban kita sebagai karyawan. Nah, sebelum kita menandatangani PKWT ini, kita baca dulu hak-hak dan kewajiban apa yang kita dapatkan. Nah, di sini salah satunya ada pasal 1 nih, penerimaan status dan gaji karyawan yang pastinya kita akan mendapatkan gaji ya. Pasal 2 jam kerja lembur. Pasal 3 kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Pasal 4 tunjangan hari raya. Pasal 5 kita mendapatkan cuti dan pelaksanaannya. Pasal 6 disiplin dan tata tertib karyawan. Pasal 7 pemutusan hubungan kerja. Pasal 8 pengumpulan atau pemungutan pajak pendapatan karyawan. Pasal 9 jangka waktu. Pasal 10 pernyataan karyawan. Jadi, sebelum kita menandatangani PKWT ini, kita harus membaca terlebih dahulu. Kita mendapatkan hak dan kewajiban apa sih? Apakah sudah sesuai gitu? Jadi harus kita baca terlebih dahulu, setelah itu kita tanda tangani. Nah, setelah kita menandatangani kontrak ini, maka kita sudah sah menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah analisis praktik PKWT di Indonesia. Nah, apakah PKWT ini sudah sesuai prinsip etika dan hukum bisnis?
Jadi, dalam teori, PKWT ini adalah bentuk hubungan kerja yang sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan diperbarui melalui UU Cipta Kerja tahun 2020 yang memberi ruang bagi perusahaan untuk merekrut pekerja secara fleksibel dan legal, khususnya untuk pekerjaan sementara dan musiman atau berbasis proyek. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan PKWT ini di Indonesia masih jauh dari ideal. Jadi masih banyak perusahaan yang menyalahgunakan sistem ini untuk menghindari kewajiban terhadap kerja, sehingga melanggar prinsip-prinsip dasar etika dan hukum bisnis. Nah, di sini prinsip yang pertama ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini masih belum terpenuhi karena prinsip keadilan mensyaratkan bahwa setiap pekerja mendapatkan hak yang sepadan dengan kewajibannya. Sayangnya, masih banyak perusahaan menggunakan PKWT ini untuk pekerjaan inti dan jangka panjang, yang seharusnya menggunakan sistem PKWTT. Jadi, karyawan kontrak ini kerap mendapat beban kerja yang sama dengan karyawan tetap, tetapi tidak memperoleh hak yang setara. Misalnya, seperti pesangon, promosi, cuti, atau jaminan kerja. Akibatnya, pekerja menjadi rentan secara ekonomi dan tidak memiliki kepastian kerja. Yang kedua ada prinsip transparansi. Jadi prinsip ini itu masih lemah di lapangan. Prinsip ini mewajibkan perusahaan untuk terbuka soal isi kontrak, hak-hak pekerja, dan masa kerja, tapi kenyataannya masih banyak pekerja ini tidak menerima salinan kontrak kerja atau tidak dijelaskan secara rinci hak dan kewajibannya. Nah, masih beberapa kontrak disusun dalam bahasa hukum yang tidak mudah dipahami oleh pekerja, dan kadang ini bersifat sepihak. Yang ketiga, proses rekrutmen seringkali tidak terbuka dan tidak menjelaskan status pekerjaan sejak awal. Nah, ini itu akan menimbulkan ketidakpastian dan potensi pelanggaran hak pekerja. Yang ketiga, ada prinsip tanggung jawab. Nah, dalam prinsip ini tuh masih cenderung diabaikan ya, karena perusahaan ini secara etis dan hukum seharusnya ini memberikan perlindungan sosial nih, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, menjamin lingkungan kerja yang layak, menyediakan kompensasi jika terjadi PHK. Namun, dalam realitanya, banyak pekerja kontrak tidak didaftarkan BPJS, ya kan? Tidak sedikit perusahaan menghindari pesangon dengan terus-menerus memperpanjang kontrak PKWT. Padahal ini tuh sudah jelas melanggar aturan. Ini tuh menunjukkan lemahnya rasa tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan jangka panjang si pekerjanya. Selanjutnya, opini pribadi saya. Nah, opini saya ini PKWT ini masih cenderung merugikan pekerja. Kenapa? Karena meskipun secara hukum PKWT ini memiliki tempat dalam sistem ketenagakerjaan, praktiknya di Indonesia ini seringkali merugikan pihak pekerja ini karena yang pertama dijadikan alat fleksibilitas pihak oleh perusahaan untuk menghindari tanggung jawab jangka panjang. Yang kedua ini mengorbankan stabilitas kerja dan perlindungan hak pekerja demi efisiensi biaya. Selanjutnya, kurangnya pengawasan dari pemerintah membuat pelanggaran itu terus terjadi tanpa sanksi yang memadai. Nah, untuk kesimpulannya, jadi PKWT ini tuh secara hukum memang memiliki dasar dan fungsi tertentu, yaitu untuk mengakomodasi jenis pekerjaan yang bersifat sementara. Namun, dalam praktiknya ini di Indonesia, sistem ini sering disalahgunakan oleh perusahaan. Banyak perusahaan mempekerjakan karyawan kontrak untuk pekerjaan yang sebenarnya ini bersifat tetap. Jadi semata-mata untuk menghindari kewajiban jangka panjang seperti pesangon, tunjangan, atau jaminan sosial. Jadi hal ini itu menjadikan PKWT ini sebagai alat fleksibilitas sepihak yang merugikan si pekerjanya ini. Nah, selain itu, perlindungan hak-hak pekerja ini seringkali diabaikan. Dan status kontrak ini tuh membuat mereka ini berada dalam posisi tidak aman dan tidak stabil. Sayangnya, pengawasan dari pemerintah juga masih lemah, sehingga pelanggaran ini terhadap ketentuan PKWT jarang, mendapatkan sanksi gitu ya. Akibatnya apa?
Banyak pekerja yang terjebak dalam sistem kerja yang tidak adil dan tidak memberi kepastian masa depan. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.